Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang krisis ekonomi dengan anggota saya Siti Maria Ulfa, yang kedua Siti Rohimatul Fauzia, yang ketiga Niken Sari Patria. 1. Pengertian krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh negara di seluruh dunia. Bagaimana tidak, jika hal ini terjadi, kerugian akan menerima pemerintah dan masyarakat sekaligus. Untuk akhir-akhir ini, masyarakat sedang marak-maraknya memperbincangkan keadaan ekonomi di Indonesia karena adanya pandemi virus corona. Apa itu krisis ekonomi? Menurut Market Business News, krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB atau produk domestik bruto, anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Selain itu, lalu jumlah pengangguran melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja. Selain itu, terjadi pula kenaikan harga pokok yang semakin meroket, penurunan konsumsi yang rendah, penurunan nilai tukar yang tidak terkontrol, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis. Yang kedua, penyebab terjadinya krisis ekonomi. Berikut ini merupakan penyebab terjadinya krisis ekonomi. Yang pertama, utang negara yang berlebih. Menurut salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi adalah karena banyaknya beban utang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Yang kedua, laju inflasi yang tinggi. Inflasi merupakan sebuah peristiwa di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Jika inflasi terjadi dalam waktu yang lama serta mengalami laju yang tinggi, hal ini bisa mengakibatkan nilai uang turun dan membuat perekonomian di suatu negara semakin memburuk. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang macet. Penyebab lainnya dari krisis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak berkembang atau macet. Contoh nyata karena suatu negara mengalami pertumbuhan yang lambat adalah karena terjadinya virus corona seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka kuartal 1 dan 2 pertumbuhan di ekonomi di Indonesia mengalami hasil yang negatif sehingga terancam akan mengalami resesi. Perkenalkan, nama saya Niken Sari Patria Herawati. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya Mbak Ulfa. Untuk yang ketiga, dampak krisis ekonomi. Krisis ekonomi memberikan dampak yang sangat besar bagi negara dan tentunya dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Dilansir dari Detik, ketika suatu negara mengalami peristiwa tersebut, dipastikan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau di PHK kepada karyawannya. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk memberikan gaji kepada mereka. Dengan kejadian tersebut, dipastikan juga angka pengangguran akan semakin naik. Setelahnya, angka kemiskinan juga meningkat karena orang-orang tidak memiliki pendapatan. Selain itu, pemerintah dipastikan akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Ditambah lagi, masyarakat juga kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari karena harga kebutuhan naik secara tajam. Melihat dampak yang terjadi, krisis ekonomi memang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi suatu negara. Jika terjadi, bisa dipastikan keadaannya sangat kacau, bahkan bisa jadi penjarahan dan perampokan akan terjadi di mana-mana. Untuk yang keempat, perbedaan krisis dan resesi ekonomi. Sejak penjelasan di awal, mungkin kebanyakan dari kamu bertanya-tanya mengenai perbedaan krisis dan resesi ekonomi. Nah, menurut ekonom sekaligus Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah lewat Liputan 6, pengertian umum dari resesi adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 triwulan atau kuartal berturut-turut. Tambahnya lagi, resesi itu merupakan siklus bisnis
dan suatu yang wajar terjadi di negara, terlebih dengan adanya virus corona seperti saat ini. Menurut Peter, yang lebih berbahayanya dari resesi adalah krisis ekonomi, sebab itu bukan lagi merupakan siklus bisnis, melainkan kondisinya sudah lebih buruk dari itu. Jadi, secara sederhananya, resesi itu merupakan perlambatan ekonominya menurun, tetapi masih terbilang sehat. Sementara itu, krisis sudah menurun sangat parah dan sudah tidak sehat lagi. Kenalkan, nama saya Siti Rohimatul Fauziah. Saya dari Ekonomi Syariah 3A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ulfa sama Mbak Niken tentang krisis ekonomi. Selanjutnya, krisis ekonomi di Indonesia. Sebelum krisis global yang terjadi akibat COVID-19, Indonesia pernah mengalami kondisi serupa pada tahun 1998. Apabila dibandingkan dengan krisis 1998, ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dan sehat. Hal tersebut tercermin pada beberapa aspek, termasuk peningkatan produk domestik bruto atau PDB hingga 5 kali lipat menjadi 1,1 triliun dolar Amerika Serikat dan peningkatan cadangan devisa sekitar 7 kali lipat menjadi 129 miliar dolar Amerika Serikat. Selalu menjadi kekhawatiran pinjaman luar negeri naik sebesar 3,1 kali lipat menjadi 404 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun hal yang perlu digarisbawahi adalah rasio utang Indonesia terhadap PDB yang mengalami penurunan dari 57% menjadi 36%. Uniknya, tahun 1998 dan 2020 mencatat depresiasi rupiah yang serupa, yaitu sekitar 16.500 sampai 16.600. Hal yang berbeda di tahun 2020 adalah tingkat depresiasi sebesar 16% dari 500% di tahun 1998. Pulus Sutisna mengungkapkan bahwa perbedaan yang paling berarti terasa dari segi kestabilan politik. Berbeda dengan situasi politik tahun 1998 yang sangat tidak stabil. Kondisi saat ini jauh lebih stabil di mana Presiden Jokowi memasuki periode kedua. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan. Berbeda dengan masyarakat di tahun 1998 yang belum berbekal jaminan sosial. Masyarakat kini memiliki program jaminan sosial atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau biasa disebut dengan BPJS Kesehatan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis. Dalam upaya meminimalisir dampak COVID-19, pemerintah meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN sebesar 2,27 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembiayaan pelayanan kesehatan. Selain kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini jauh lebih stabil, Stimulur melihat bahwa kebijakan pemerintah Jokowi turut memberikan dampak signifikan. Berbagai stimulus yang diberlakukan dengan fokus utama pada penyediaan layanan bagi produk miskin, seyogyanya membantu menjaga stabilitas ekonomi. Upaya menangkap peluang di tengah pandemi COVID-19.
Kendati ekonomi Indonesia mengalami krisis akibat COVID-19, Bank DBS Indonesia melihat potensi ekonomi digital mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sebagai salah satu negara dengan partisipasi media sosial tinggi, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat selama 1 dekade terakhir, di mana Indonesia sudah memiliki 6 unicorn, yaitu Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO, dan JD.ID. Dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di tengah pandemi yang diterapkan pemerintah, sektor logistik merasakan dampak positif, mengingat masyarakat cenderung menghabiskan pengeluaran di e-commerce untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai salah satu pelopor perbankan digital di Indonesia, di Bank by DBS juga mengamati adanya peningkatan popularitas dan ketergantungan masyarakat pada e-commerce di masa pandemi. Kami beruntung karena sudah berbekal infrastruktur teknologi yang mumpuni saat pandemi berlangsung. Dalam kaitannya dengan di Bank by DBS, kami melihat penerimaan masyarakat yang jauh lebih baik di masa pandemi ini. Kondisi saat ini menjadi daya tarik yang kuat dalam menghadirkan nasabah baru yang mulai beralih dari transaksi di kantor cabang menjadi transaksi pada telepon genggam. Dengan penambahan fitur-fitur pada aplikasi Digibank by DBS mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang kian meningkat dan cepat berubah, ujar Paulus. Dari sisi korporasi, kebijakan kerja di rumah atau biasa disebut WFH turut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kanal digital sebagai ideal dari Bank DBS Indonesia yang juga mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19. Menjadikan keselamatan karyawan sebagai prioritas utama. 62% karyawan Bank DBS Indonesia sudah dapat bekerja dari rumah. Transformasi tersebut memungkinkan karyawan yang sedang WFH untuk meminimalisir gangguan saat melayani nasabah. Hal ini merupakan realita pada masa COVID-19. Dulu, segala sesuatu memakan waktu lebih lama untuk diimplementasikan, terlebih dalam hal digital. Sekarang terjadi pada dan bekerja. Ini adalah on-way move yang tidak akan kembali lagi ke metode old school, tambah Paulus dan Taimur. Kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 dikarenakan infrastruktur kesehatan Indonesia mengalami banyak tantangan dan diprediksi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan infrastruktur kesehatan yang lebih kuat dan solid, beberapa studi memperkirakan kondisi kesehatan Indonesia dapat pulih pada bulan September hingga Oktober 2020. Tidak seperti kondisi kesehatan, perekonomian Indonesia justru diperkirakan akan pulih lebih cepat. Hal tersebut memungkinkan karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki permintaan domestik yang kuat, jelas Paulus. Secara historis, rata-rata rasio ekspor terhadap PDB Indonesia adalah sebesar 20% hingga 25%. Pada situasi normal, Indonesia tertinggal dari negara lain yang memiliki persentase yang lebih besar.
Sependapat dengan Paulus, Taimur menambahkan, di tengah pandemi ini, negara seperti Indonesia justru mendapatkan keuntungan berbekal permintaan domestik yang kuat. Indonesia tidak perlu terlalu fokus terhadap ekspor dan dapat lebih fokus pada pengeluaran pemerintah yang dapat mendorong perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, kondisi saat ini membuat perekonomian beberapa negara yang awalnya tumbuh lebih cepat dari Indonesia kini menjadi lesu ketika permintaan eksternal melemah. Sebaliknya, negara-negara seperti Indonesia yang bergantung pada permintaan domestik berpotensi untuk bertambah lebih baik. Kehadiran pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan global secara dramatis yang nyatanya melumpuhkan roda perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Memasuki era new normal, kini saatnya masyarakat kembali menata kehidupan dan mulai memperbaiki kerugian akibat pandemi. Melalui acara DBS ASEAN INSIC Conference 2020, Bank DBS Indonesia mengumpulkan para pakar dari permintaan seperti Bapak Bahlil Lahadalia, Kepala BKMPM RI, Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan pakar ekonomi serta para ahli bidang keberlanjutan untuk berbagi pandangan terkait tidak hanya pemulihan kondisi ekonomi Indonesia, namun juga kondisi lingkungan atau berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.